Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kak Dadang. Kali ini Kak Dadang tidak di perpustakaan Sumaen, tapi Kak Dadang pagi ini mengunjungi salah satu perpustakaan sekolah, yaitu perpustakaan SMA Negeri 1 Pekanbaru. Tadi saya sudah melihat, udah beberapa kali ya ke sini, berkunjung ke perpustakaannya. Ini adalah kami tidak di dalam perpustakaan, tetapi dalam salah satu pojok baca yang ada di eh, SMA Negeri 1 Pekanbaru. Pagi ini Kak Dadang tidak sendiri. Pagi ini Kak Dadang akan ditemani Kak Fitriana Akeda untuk menemani Kak Dadang pagi ini. Baiklah, kita sambut. Ini dia Bu Fitriana Akeda. Selamat pagi ya. Ya, selamat pagi. Ya, saya berkunjung, salah satu tertarik dengan perpustakaan SMA Negeri 1 Pekanbaru ini. Salah satu nuansanya asik, kemudian di sini terdapat beberapa pojok baca selain perpustakaannya yang berada di depan, ya, di depan pintu masuknya. Kita langsung melihat perpustakaannya. Kemudian saya tertarik juga di dalam perpustakaan itu ada nuansa Melayu. Mungkin Riau ini identik dengan Melayu. Tapi kali ini Kak Dadang akan bertanya kepada salah satu pengurus perpustakaannya, itu Fitriana Akeda ini, pengelola perpustakaan SMA Negeri 1. Baiklah, Akeda ini adalah alumni Lanyah Kuning ya, Iya. S1 Ilmu Perpustakaan. Waktu kuliah dulu saya sering lihat beliau ini aktif dalam gerakan pramuka ya, pramuka. Kemudian mengapa tertarik dari pramuka beralih ke perpustakaan? Nah, untuk itu sendiri karena basic dari perkuliahan udah di ilmu perpustakaan, saya ingin mengembangkan itu untuk memajukan perpustakaan sekolah, terutama Sekolah di tempat saya bekerja ini. sekarang. Tahun berapa bertugas di perpustakaan SMA Negeri 1 ini? Untuk masuknya sendiri, saya masuk ke sini di akhir Akhir? ujian mendekati skripsi. Jadi saya sudah selesai ujian dan masuk ke perpustakaan Perpustakaan sini ya, sekitar tahun 2013 ya? 2012 akhir. 12 akhir, berarti wisudanya 2013 ya. Kemudian dari pertama awal perpustakaan ini, apakah berada di ruang yang saya masuki tadi atau di ruang lain? Oh, itu waktu saya masuk di 2012 itu perpustakaan kita masih lokasinya di atas. Di atas ya. Nah, sekarang untuk setahun lebih ini sudah berada di bawah. Di bawah. Bagaimana proses perpindahannya itu? Ada kendala-kendalanya nggak seperti itu? Berapa tahun untuk meminta dari lantai 2 turun ke lantai dasar seperti itu? Eh, Prosesnya cukup panjang kalau mengingat dari 2012 ke 20 atau 2019 ya? 2019 Ya, 2020 20 itu. ya. Nah, karena kan kita juga terkendala dari hal kelas, Pak. Ya. Kelas kan Tidak maklum mencukupi lah, atau apa? di setiap sekolah itu kelas tidak mencukupi. Mencukupi kena Nah, siswanya. juga kendala waktunya, waktu libur siswa yang cukup singkat untuk memindahkan perpustakaan dengan bukunya yang begitu banyak. Sekolah juga memikirkan itu, Pak. Jadi kendala-kendala seperti itu ya. Jadi Tap- di ta- 2019 itulah baru bisa kita Bisa pindah ya, karena tapi liburnya cukup panjang. dari 2012 ke 2021 sekarang atau 20 kemarin itu, kepala sekolahnya sama dengan sekarang atau yang sebelumnya beda? Beda. Beda. Saya masuk di zaman Bapak Kepala Sekolahnya Pak Haidir almarhum. Nah, sekarang sudah di Ibu Wan Roswita. Ya, Bu Roswita ini dapat tugas sudah berapa tahun dari sekarang? Ibu Wan Roswita ini sudah 2 periode, Pak. Dua periode. Berarti kalau satu periode itu berapa tahun? Satu periodenya 5 atau enggak? Enggak. Sekarang udah periode kita kan udah 3 tahun nih, Pak. 3 tahun ya. 3 tahun berarti seperti itu. Udah lama juga ya perpindahannya. Dengan melihat siswa di sini kan, salah satu SMA favorit di Pekanbaru ini. Salah satu SMA 1 ini adalah salah satu SMA favorit dan banyak diminati oleh siswa-siswanya.
Kemudian balik lagi ke perpustakaan tadi, pengolahan perpustakaannya. Kemudian saya dengar juga kemarin itu uh, Keda pernah mengikuti lomba perpustakaan tingkat nasional. Boleh ceritakan sedikit? Oh, itu yang diadakan oleh Kemdikbud di Ya. tahun 2016. 16 Itu mewakili pustakawan sekolah sekolah. dari profesi, karena kan di 2016 itu pertama sekali Kemdikbud mengadakan yang untuk tingkat pustakawan, laboran dan juga tata usaha, kepala tata usaha. Ya. Nah, di situ juga banyak dapat pengalaman karena kan sebelumnya pernah ikut yang seleksi-seleksi yang Seleksi, tapi belum tidak lulus ke tingkat nasional. Ya, perpustakaan nasional. Khusus di Pekanbaru ini aja ya. Nah, perpustakaan nasional. Nah, ini jalurnya dari Kemdikbud. Ya. Oh, itu. Apakah dapat juara atau tidak seperti itu? Itu alhamdulillah belum. Belum ya. Sama seperti kita sebagai pustakawan, saya seorang alumni juga Lancang Kuning. Saya bukan kalau menang kalah itu kan lumrah ya. Kalau kita dapat juara itu adalah bonus. Saya juga pernah mengikuti lomba tapi tidak dapat. Tetapi pengalaman-pengalaman itulah yang membuat kita tahu bahwa oh seperti gini ya perpustakaan di daerah-daerah lain. Oh seperti ini ya pengelolaannya. Oh seperti ini ya. Banyak pengalaman yang seperti itu yang kita jumpai di setiap lomba seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh baik guru ataupun siswa-siswa melibatkan perpustakaan seperti itu? Nah, untuk penggunaan perpustakaan sendiri, nah karena kita juga di SMA Negeri 1 ini juga selalu mengikuti lomba-lomba baik debat, olimpiade. Yeah. Nah, itu sarana pendukung pembelajarannya juga menggunakan perpustakaan. Ya, salah satunya ya, seperti itu. Mulai dari mungkin ruangannya, bahan ajarnya, ya apapun yang dibutuhkan untuk menunjang itu kita sediakan di perpustakaan kita. Perpustakaan ya. Itu ada berapa pelajaran aja atau seluruh gurunya atau pelajaran-pelajaran apa yang menjadi favorit yang selalu melibatkan perpustakaan? Kalau itu seluruh, Pak. Seluruh ya. Seluruh. Kalau kayak di olimpiade kan mulai dari IPA dan IPS namanya ya, Pak. Ya. Itu memakai juga. Nah, kalau untuk dari olahraganya pun juga seperti itu. Kita tetap menghubungkan seluruh kegiatannya juga dengan perpustakaan. Ya. Selain di dalam perpustakaan ini banyak pojok baca. Karena situasi sekarang pandemi kan mungkin siswanya tidak datang ataupun jarang, mungkin kalau mengantar tugas ataupun ada perlu saja datang ke sini. Biasanya kalau pojok baca ini banyak didatangi siswa itu saat jam apa ataupun hari-hari apa seperti itu? Ini biasanya dipakai saat jam istirahat atau jam kayak diskusi kelompok, misalnya kayak mau ada kegiatan debat apanya ya. Nah, karena kan kita juga di sini mungkin bisa dilihat sebelah sana ada fasilitas juga mengecas HP dengan tenaga surya. Terus kita juga sediakan misalnya anak-anak juga mau duduk di sini ada charger bisa ngecas untuk laptop. Ngecas juga, disediakan buku juga atau majalah ya di sini ya, di tiap pojok bacanya ya. Juga anak-anak berkunjung sini leluasa lah kalau seandainya. Kadang di dalam perpustakaan itu kadang anak-anak agak kurang bebas ataupun apa. Tapi kalau di pojok bacanya mereka bebas ya. Kalau di pojok kan bebas, bisa bawa makan dan minum juga. Sambil membaca bisa makan minum seperti itu. Kalau di dalam perpustakaan kan tidak boleh seperti itu ya. Kemudian suasananya lebih tenang seperti itu kan. Alumni saya salah satu teman saya alumni SMA 1 ini adalah penulis Riau juga, Muhammad Diputra. Dulu lulusan di sini, mungkin sekarang udah semester 2 ya. Tahun kemarin dia tamat. Kemudian karya-karya beliau itu udah banyak juga ya, udah banyak puisi-puisi beliau, berkat puisi juga
beliau sudah Sampai sampai ke luar negeri gitu ya, ke luar negeri mengharumkan nama SMA 1 ini. Salah satu sekarang dia berkuliah di UGM ya. Oke. UGM ada nggak kontribusi anak-anak di sini mengikuti jejak beliau atau belum adakah atau semacam seperti apa seperti itu? Mungkin Ade itu bukan yang pertama, Ya. tapi adalah salah satu bibit Alumni ya dari yang unggul untuk ya, bidang bidang literasi literasi eh, sastra ya, sastra. Nah, lebih ke sebelumnya sastra. juga ada alumni juga. Mm-mm. Nah, kita di setiap tahun itu ada, Pak. Mm-mm. Jadi kita punya koleksi apa namanya? alumni Alumni yang menulis, yang menulis gitu ya, baik maupun yang baru-baru ataupun yang mungkin sudah sudah di namanya tahun sudah terkenal 80-an, ataupun yang sudah jadi profesor. oh ya seperti itu ya, dosen yang gitu. ya seperti itu ya. Berarti bukan dia aja tapi ada Tapi salah satu untuk penerimaan salah satu bakatkah anaknya penerimaan, ada enggak penerimaan siswa sini latar belakangnya dari bakat mereka sendiri, mereka lebih ke menulis sastra ataupun bisa dipertimbangkan lah mereka masuk ke SMA ini. kalau dari minat bakat itu kan ada, Pak. Kalau jalur Prestasi, prestasinya yang sudah ya. provinsi itu Mm-mm. bisa Bisa diterima. diterima ya. Jadi ada kadang dia menjurai tingkat provinsi ataupun nasional ya gitu. Karena kan Lebih selain jalur zonasi, ya, prestasi. Oh ya seperti itu, banyak yang apalagi. Yang terakhir ini kiat-kiat ke depannya sebagai pengelola perpustakaan, pinginnya perpustakaan SMA Negeri 1 ini akan dibawa kemana, bisa berprestasikah di masa depan ataupun ikut lomba seperti mewakili Provinsi Riau sebagai perpustakaan sekolah Pekanbaru. Adakah ancang-ancang untuk ke sana? Kalau untuk pribadinya sendiri, untuk pustakawannya, Mm-mm. itu mungkin bukan mungkin sih, pasti Pingin ada. ya. Pasti ada Setiap keinginan sekolah tuh seperti pasti itu. pingin Pasti. untuk mewakili bisa ke nasional seperti itu. Ya, Tapi pasti kan itu ada. harus menjalani tahap demi tahapnya, proses-prosesnya seperti apa. Moga-moga saya berkeinginan moga-moga tahun ini atau tahun kedepannya SMA Negeri 1 ini bisa mewakili Provinsi Riau untuk mewakili lomba perpustakaan sekolah tingkat nasional. Karena di Riau ini kan walaupun kita baru pertama kali menjuarai perpustakaan sekolah pada tahun 2019 yaitu SMA Labor, juara 1 SMA Labor, kemudian tahun 2020 kemarin kita turun lagi ke juara 2, itu adalah yang juara pertamanya itu adalah Yogyakarta. Karena pembinaan di situ mereka bukan satu atau dua kali aja mereka juara, tapi udah berkali-kali berjuara. Tentang mungkin kita saingan terberat mungkin Jogja masih sampai saat ini masih mereka itu masih terbaik nasional ya, karena kalau tidak salah 8 atau 9 kali mereka sudah menjuarai. Kalau Provinsi Riau ini baru sekali ya. Kemudian juara 2 beberapa kali, pernah MAN 1 Pekanbaru, kemudian SMA Muhammadiyah, kemudian SMA Cenana itu juara 3 ya, turun. Kemudian yang tahun kemarin Abdul Rab mewakili Pekanbaru ini juara 2. Saya berharap nanti dari bibitnya dari SMA 1 ini bisa mewakili Riau. Kalau bisa nanti bisa juara di sana. Itu harapan kami. Sebelum kita berpisah, inilah bincang-bincang kita pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.